Kemudian aliran Murji'ah. Ya, Murji'ah berasal dari bahasa Arab irja, artinya penundaan atau penangguhan. Karena sekte yang berkembang pada masa awal Islam yang dapat diistilahkan sebagai orang-orang yang diam. Mereka meyakini bahwa dosa besar merupakan imbangan atau pelanggaran terhadap keimanan, dan bahwa hukum atau dosa tidak berlaku selamanya. Oleh karena itu, ia menunda atau menahan pemutusan dan penghukuman pelaku dosa di dunia ini. Hal ini mendorong mereka untuk tidak ikut campur masalah politik. Salah satu doktrin mereka adalah sholat berjamaah dengan seorang imam yang diragukan keadilannya adalah sah. Doktrin ini diakui oleh kalangan Islam Sunni namun tidak untuk kalangan Syiah. Di antara doktrin Murji'ah, orang Islam yang percaya pada Tuhan dan kemudian menyatakan kufuran secara lisan tidak menjadi kafir, karena kufur dan imannya hanya letak di hati saja. Baiklah, kita akan bahas di antara pendiri Murji'ah yang terkenal, yaitu Imam Hasan bin Bilal al-Muzli. Bagaimana biografi beliau? Ternyata biografi beliau tidaklah selengkap yang kita kira. Ya, jadi saya hanya bisa mengumpulkan apa yang saya dapat. Hasan bin Bilal al-Muzli adalah tokoh utama aliran Murji'ah yang muncul pada abad ke-7 Masehi. Ia dikenal karena pandangannya bahwa pelaku dosa besar tetap dianggap mukmin dan tidak otomatis menjadi kafir. Hasan berperan penting dalam meredakan ketegangan politik pasca pembunuhan Khalifah Utsman, berusaha untuk menjaga pemberontakan terhadap pemerintah Umayyah. Ia dihukum oleh Khalifah Hisham bin Abdul Malik karena ajarannya dianggap kontroversial. Tetapi pemikirannya tetap mempengaruhi perkembangan teologi Islam. Aliran Khawarij beserta doktrin ajarannya. Khawarij adalah satu nama yang mungkin diberikan oleh kalangan lapangan di sana karena tidak mau menerima arbitras dalam pertempuran Siffin yang terjadi antara Ali dan Muawiyah dalam upaya penyelesaian persengketaan antara keduanya tentang masalah khalifah. Khawarij berarti dari kata kharaja, artinya ialah keluar. Dan yang dimaksudkan di sini ialah mereka yang keluar dari barisan Ali sebagai diterimanya arbitras oleh Ali. Tokoh-tokoh dalam aliran Khawarij adalah Urwah bin Khudair, Mustarid bin Sa'ad, Khawsarah al-Asadi, dan lain-lain. Ya, di antara doktrin ajaran Khawarij, ya, khalifah itu harus dipilih bebas seluruh umat Islam. Kemudian khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab. Ya, setiap muslim harus berhijrah dan bergabung dengan golongan mereka. Ya, begitu di antara doktrin-doktrin aliran Murji'ah. Adapun pendiri utama aliran Khawarij yaitu adalah Abdullah bin Wahab bin Al-Wahhab Al-Rasibi. Siapa beliau? Ya, jadi singkatnya, beliau ini meninggal di 17 Juli tahun 658 Masehi. Beliau adalah pemimpin awal Khawarij, berasal dari suku Bajila. Ia adalah salah satu tabi'in, orang yang mempelajari Islam dari seorang sahabat Nabi Muhammad. Ia dikenal rajin beribadah dan sering bersujud, sehingga dijuluki Zultafinat, itu pria belah hitam. Abdullah bin Wahab al-Rasibi berperang di bawah Sa'ad bin Abi Waqqas dalam menaklukkan Irak. Dalam perang saudara muslim pertama, dia memihak Ali bin Abi Thalib dan berperang untuknya di pertempuran Siffin. Dia menantang keputusan Ali untuk menerima arbitras untuk mengakhiri perang saudara dan bergabung dengan para pemberontak yang dikenal sebagai Khawarij dan berbasis di Harrah, Irak. Mereka kemudian pindah ke Kufah, di mana mereka memilih Abdullah bin Wahab al-Rasibi sebagai amir. Pada bulan Maret tahun 658, mereka dikalahkan oleh Ali di pertempuran Nahrawan, tepatnya di tanggal 9 Safar tahun 38 Hijriah. Abdullah terbunuh dalam pertempuran tersebut. Kemudian lagi kita bahas aliran Qadariyah. Ya, Qadariyah itu berasal dari artinya qadar, artinya memutuskan dan kemampuan dalam memiliki kekuatan. Qadariyah adalah nama yang dipakai. Ya, nama yang dipakai untuk salah satu aliran yang memberikan penekanan terhadap kebebasan dan kekuatan manusia dalam menghasilkan perbuatan dan perbuatannya. Dalam paham Qadariyah,
manusia dipandang mempunyai kodrat atau kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya, bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk kepada qadar atau pada Tuhan. Adapun menurut pengertian terminologi, Qadariyah adalah suatu aliran yang mempercayai bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Allah, oleh Tuhan. Aliran ini juga berbeda pendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendak sendiri. Ya. Kemudian doktrin-doktrin aliran Qadariyah yaitu diantaranya manusia itu memiliki kebebasan untuk menentukan tindakan sendirinya. Dalam memahami takdir, aliran Qadariyah terlalu liberal. Aliran Qadariyah mengukur keadilan Allah dengan barometer keadilan manusia. Paham ini tidak percaya jika ada takdir Allah. Saya akan membahas pendiri Al-Qadari. Walaupun pendirinya ada dua, saya hanya membahas pendiri yang bernama Al-Ma'bad bin Al-Juhani. Siapa beliau? Beliau nama lengkapnya Ma'bad ibn Khalid Al-Juhani. Wafat di tahun 80 Hijriah. Berasal dari suku Juhainah yang hidup dan masih hidup di sekitar kota Madinah di Saudi Arabia. Ia adalah penganut Qadari, sebuah paham yang ia peroleh dari Sin Buya dan dinyatakan sesat oleh sebagian sahabat Nabi Muhammad seperti Abdullah bin Umar bin Khattab. Dan ia disalib atas perintah Khalifah Abdul Malik di Damaskus. Menurut beberapa hadis sahih, orang yang pertama berbicara tentang qadar, atau setidaknya orang yang pertama di Basra yang berbicara tentang adalah Ma'bad Al-Juhani. Kemudian pemikiran ini diikuti oleh Abu Marwan Wailan bin Al-Muslim Al-Dimask. Lanjut, kita bahas ke aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah, Jabariyah itu berasal dari kata jabaro, yaitu memaksa. Kalau dikatakan Allah itu punya sifat al-jabbar, itu artinya Allah maha memaksa. Selanjutnya kata Jabar setelah ditarik menjadi Jabariyah memiliki suatu aliran. Lebih lanjut, Asy-Syaikh Ransad menegaskan bahwa paham al-Jabar berarti menghilangkan perbuatan manusia dalam arti sesungguhnya dan menyandarkannya kepada Allah. Dengan kata lain, manusia mengerjakan perbuatannya dalam keadaan terpaksa. Tokoh-tokoh aliran Jabariyah ini diantaranya adalah Ad-Ja'ad bin Ad-Dirham, Jaham bin Safwan, Ad-Dirar, Husain bin Muhammad Ad-Dajjal. Di antara doktrin aliran Jabariyah itu diantaranya manusia itu mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa. Kemudian kalam Tuhan adalah makhluk. Kemudian Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat. Kemudian surga neraka tidaklah kekal. Itu menurut orang-orang Jabar. Dan baiklah, saya akan membahas tentang Jabariyah. Siapa pendiri Jabariyah? Pendiri Jabariyah yang terkenal itu adalah Ja'ad bin Ad-Dirham. Siapa Ja'ad bin Ad-Dirham? Saya akan bahas siapa itu Ja'ad bin Ad-Dirham. Beliau adalah seorang teolog muslim abad ke-8 yang mempromosikan gagasan penciptaan Al-Quran. Dia juga merupakan guru pribadi Khalifah Bani Umayyah yang terakhir, yaitu Marwan yang kedua. Beliau itu dilahirkan di daerah Khurasan, mati di tahun 742 Masehi di Kufah di Irak. Beliau itu hidup di era zaman keemasan Islam. Jadi beliau ini memiliki minat utama pada ilmu kalam. Jadi beliau ini sebenarnya memiliki hubungan yang baik dengan negara Umayyah, hubungan yang istimewa. Jadi Pangeran Umayyah Muhammad bin Marwan menunjuk Al-Ja'ad bin Dirham sebagai guru pribadi bagi putranya Marwan II, yang merupakan penguasa Umayyah yang terakhir. Hingga ia digulingkan oleh Abbasiyah yang menyebut, meskipun dia memiliki hubungan baik, tapi Khalifah Umayyah Hisham bin Abdul Malik tetap memerintahkan penangkapan Al-Ja'ad karena teologinya yang dianggap sesat oleh para ulama sekitarnya. Al-Ja'ad bin Ad-Dirham sebelumnya adalah seorang Mu'tazilah, namun ia kemudian mengembangkan teologi yang menyatakan bahwa sifat-sifat ketuhanan Tuhan harus dinegasikan begitu saja, termasuk ucapan Tuhan. Aspek lainnya termasuk dari teologinya tentang percaya tentang penciptaan Al-Quran, berbagai teologi yang lainnya. Dan salah satu kritikus awal teologinya adalah tabi'in dan sejarawan Wahab bin Al-Munabbih yang berbeda dengan pandangannya tentang sifat ilahi. Menurut Ibnu Katsir, Al-Ja'ad dipengaruhi oleh ide-ide Bayan bin Sam'an At-Tamimi, seorang teolog sebelumnya yang juga percaya pada penciptaan Al-Quran.
Dan beliau ini akhir hayatnya tidak seindah ya, cerita dongeng. Akhir hayatnya sangat menyedihkan. Ya, beliau itu akhir hayatnya dimulai dengan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan untuk Al-Ja'ad bin Ad-Dirham. Ia ditangkap di Kufah pada tahun 742 pada hari Idul Adha. Ia dieksekusi depan umum dengan cara dipenggal oleh gubernur Irak, Khalid Al-Qasri. Sebelum dieksekusi, Al-Qasri mengatakan, "Pada hari ini aku akan menyembelih Ja'ad bin Ad-Dirham, karena ia berkata bahwa Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai sahabat, dan tidak pula berbicara langsung pada Musa. Maha suci Allah dan maha suci dia dari apa yang dikatakan Al-Ja'ad." Ya, begitulah akhir Al-Ja'ad. Kemudian ada lagi namanya aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah itu berasal dari kata i'tazalah, maknanya menjauhkan atau memisahkan diri dari sesuatu. Kata ini kemudian menjadi nama sebuah aliran di dalam ilmu kalam yang para sarjana menyebutkannya sebagai Mu'tazilah berdasarkan peristiwa yang terjadi pada Wasil bin Atha dan Amr bin Ubayyad baik dengan Al-Hasan Al-Basri. Dalam majelis pengajian Al-Hasan Al-Basri muncul pertanyaan tentang orang yang berdosa bukanlah mu'min dan juga bukanlah kafir, tetapi berada di antara dua posisi yang istilahnya al-manzilah bainal manzilatain. Ya, tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah itu diantaranya Wasil bin Atha, Abu Huzail, Al-Alaf, An-Nazam, dan Al-Jubai. Doktrin aliran Mu'tazilah diantaranya kekuasaan kepala negara tidak terbatas waktunya. Akal yang menentukan perlu tidaknya dibentuk negara. Baiklah, kita akan bahas di antara pendiri Murji'ah yang terkenal, yaitu Imam Hasan bin Bilal Al-Muzni. Bagaimana biografi beliau? Ternyata biografi beliau tidaklah selengkap yang kita kira. Ya, jadi saya hanya bisa mengumpulkan apa yang saya dapat. Hasan bin Bilal Al-Muzni adalah tokoh utama aliran Murji'ah yang muncul pada abad ke-7 Masehi. Ia dikenal karena pandangannya bahwa pelaku dosa besar tetap dianggap mukmin dan tidak otomatis menjadi kafir. Hasan berperan penting dalam meredakan ketegangan politik pasca pembunuhan Khalifah Utsman, berusaha untuk menjaga pemberontakan terhadap pemerintah Umayyah. Ia dihukum oleh Khalifah Hisham bin Abdul Malik karena ajaran dianggap kontroversial. Tetapi pemikirannya tetap mempengaruhi perkembangan teologi Islam. Lanjut, kita bahas aliran Asy'ari. Asy'ari itu nama aliran dalam Islam. Aliran Asy'ari adalah aliran teolog yang dinisbatkan kepada pendirinya, yaitu Abu Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari. Ia dilahirkan di Basrah, besar dan wafat di Baghdad. Ia berguru kepada Abu Ali al-Jubba'i, salah seorang tokoh Mu'tazilah yang setia selama 40 tahun. Setelah itu ia keluar dari Mu'tazilah dan menyusun teologi baru yang berbeda dengan Mu'tazilah, yang kemudian dikenal dengan sebutan Asy'ariyah, yakni aliran atau paham Asy'ari. Kasus keluar Asy'ari ini menurut satu pendapat, ya, karena ceritanya tentang mimpi dengan Rasulullah. Di antara tokoh-tokoh Asy'ari yaitu Al-Baqilani, Al-Juwani, dan Al-Ghazali. Di antara doktrin aliran Asy'ariyah yaitu Tuhan dan sifat-sifatnya, kebebasan dalam berkehendak, akal dan wahyu, dan kriteria baik dan buruk. Abu Hasan al-Asy'ari lahir di Basrah pada sekitar tahun 874 Masehi dan meninggal di Baghdad pada tahun 936 Masehi. Di masa mudanya, dia belajar kepada ayah tiri sekaligus gurunya, Ali al-Jubai, seorang tokoh Mu'tazilah di masanya. Tidak heran bila pada masa mudanya Al-Asy'ari meyakini doktrin Mu'tazilah. Namun, sebagaimana menurut sumber-sumber klasik, saat berusia 40 tahun, diberitakan dia bermimpi bertemu dengan Nabi Islam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 3 kali pada suatu bulan Ramadan. Dalam sumber-sumber klasik itu diceritakan saat pertama kali mimpi bertemu Nabi Muhammad memintanya untuk tidak pernah meninggalkan tradisi sunnah, meninggalkan sunnah yang datang dari dirinya. Saat terbangun, dia pun menjadi khawatir karena beberapa pandangannya bertentangan dengan ucapan Nabi Muhammad. Selang 10 hari dirinya bermimpi, dan Nabi Muhammad kembali memintanya untuk tidak pernah meninggalkan sunnah-sunnahnya. Kejadian kedua itu membuatnya meninggalkan ilmu kalam dan hanya mempercayai hadis.
Namun, pada malam 27 Ramadan, dirinya kembali bermimpi bertemu Nabi Muhammad. Dan kali ini Nabi Muhammad mengatakan kepadanya bahwa ia tidak memintanya untuk meninggalkan ilmu kalam, tetapi hanya memintanya untuk mendukung sunnah-sunnah yang datang dari dirinya. Dalam kitab Tabin Al-Muftari, karangan Ibnu Asakir, terdapat kisah mimpi perjumpaan Al-Asy'ari dengan Nabi Muhammad. Berikut ceritanya. Terbesit dalam hatiku beberapa permasalahan dalam persoalan fikih. Ini kata-kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Aku pun berdiri untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Aku lalu memohon kepada Allah agar Dia memberikan petunjuk jalan yang lurus padaku. Lantas aku pun mengantuk dan tertidur. Tak lama kemudian aku mimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku adukan beberapa masalah kepada beliau dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun berwasiat, tetaplah di sunnahku. Aku pun terjaga dan segera membandingkan beberapa permasalahan ilmu akidah dengan dalil-dalil yang kutemukan dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Aku menetapkan ilmu kalam yang sejalan dengan Al-Quran maupun Al-Hadis dan meninggalkan apapun yang bersisi dengan di belakangku. Jadi, ya sahabat, kejadian ini yang membuatnya meninggalkan aliran Mu'tazilah dan menyusun kerangka baru pemikiran ilmu kalam. Hingga akhir hidupnya Al-Asy'ari berhasil menyusun 90 karyanya, sampai karya tersebut masih bertahan hingga hari ini. Baiklah, kita lanjut ke aliran Syiah. Syiah dalam bahasa Arab itu artinya adalah pihak. Pengertian ini kemudian bergeser mempunyai pengertian tertentu. Setiap kali orang menyebut Syiah, maka asosiasi pikiran orang tersebut pada Syiah Ali, yaitu kelompok masyarakat yang amat memihak pada Ali dan memuliakannya beserta keturunannya. Kelompok tersebut lambat laun membangun dirinya sebagai aliran dalam tokoh-tokoh aliran Syiah, seperti Jalaluddin Ahmad, Haidar Bagir, Haddad Alwi, Nazar bin Muzahim, dan Ahmad bin Muhammad bin Isa Al-Asy'ari. Di antara doktrin ajaran Syiah, di antaranya itu kepala negara itu diangkat dengan persetujuan rakyat melalui lembaga Al-Hal wal Al-Aq, Kepala itu pun pertama. Yang kedua, kepala negara atau imam itu berkuasa seumur hidup. Bahkan mereka meyakini kekuasaan imam mereka ketika gaib dan baru pada akhir zaman kembali kepada mereka. Kepala negara imam sebagai pemegang kekuasaan agama dan politik berdasarkan petunjuk Allah dan wasiat Nabi. Lalu siapakah pendiri ajaran Syiah? Pendiri ajaran Syiah yakni adalah Abdullah Ibnu Sabah. Siapakah beliau? Memang sumber yang mengumpulkan biografi Abdullah bin Sabah ini sebenarnya nggak banyak. Jadi sebagian ulama tarikh menisbatkannya ke suku Himyar, sementara Al-Qummi masukkan ke dalam suku Hamadan. Adapun Abdul Qahir Al-Baghdadi menyebutnya berasal dari kabilah Al-Hirah. Sedangkan Ibnu Katsir berpendapat Ibnu Sabah berasal dari Rumawi. Tetapi At-Tabari dan Ibnu Asakir menyebutnya berasal dari negeri Yaman. Syekh Abdullah Al-Jumaili menyatakan bahwa dirinya condong kepada pendapat yang terakhir. Dalilnya, pendapat ini mengakomodasi mayoritas pendapat tentang negeri asal Ibnu Sabah. Pendapat ini tidak bertentangan dengan pendapat pertama, ia berasal dari suku Himyar. Juga dengan pendapat kedua, ia berasal dari suku Hamadan. Pasalnya, dua kabilah ini berasal dari Yaman, sementara pendapat Ibnu Katsir dan Al-Baghdadi lah yang tidak sejalan. Perbedaan pendapat ini muncul lantaran keberadaan dirinya yang sengaja ia rahasiakan. Sampai orang-orang yang sezaman dengannya pun tidak mengenali, baik nama maupun negeri asalnya. Sengaja ia sembunyikan identitas dirinya, karena ia memiliki rencana rahasia, yaitu ingin membuat makar terhadap Islam. Dia tidaklah memilih Islam kecuali untuk mengelabui, karena ia ingin menggerogoti Islam dari dalam. Salah satu bukti yang menunjukkan ia sengaja menutup diri yaitu jawaban yang diberikan kepada Abdullah bin Amir. Tak kala ia ditanya oleh Abdullah bin Amir tentang asal-usulnya, Abdullah bin Sabah menjawab, "Aku adalah seorang laki-laki dari ahli kitab yang ingin memeluk Islam dan ingin berada di sampingmu."
Adapun Salafi, aliran Salafiyah. Ya. Salafiyah disebut Salafisme adalah gerakan kebangkitan dalam Islam Sunni yang dibentuk sebagai gerakan sosial religius pada akhir abad 19 dan tetap berpengaruh di dunia Islam selama lebih dari 1 abad. Nama ini diambil dari anjuran untuk kembali ke pemahaman leluhur 3 generasi awal Muslim yang mengetahui ajaran Islam yang murni tanpa ada tambahan dan pengurangan. Generasi itu termasuk Nabi Muhammad, para sahabat, dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Secara praktis, salaf berpendapat bahwa umat Islam harus bergantung pada Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Salaf memberikan mereka prioritas atas interpretasi agama kemudian. Gerakan ini bertujuan untuk memperbarui kehidupan Muslim dan ia telah memberikan pengaruh besar pada banyak pemikir dan gerakan Muslim di seluruh dunia Islam. Sejak awal, Salafisme telah berkembang melalui upaya berbagai reformi Islam, yaitu kegiatannya tersebar di berbagai wilayah. Kemudian kita akan bahas pendiri aliran Salafiyah, yaitu nama beliau adalah Ibnu Taimiyah, atau nama lengkapnya Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harani, atau yang biasa disebut dengan nama Ibnu Taimiyah saja, yaitu seorang pemikir dan ulama Islam dari Haran, Turki. Metode berpikirnya adalah metode salaf yang bersumber pada Al-Quran dan Hadis. Beliau lahir di tahun 1263, tepatnya bulan Januari, meninggal 26 September 1328 di daerah Damaskus, Suriah. Ya, orang tua beliau adalah Syihabuddin Abdul Halim Syed Al-An'am, kemudian Syed Al-Na'am binti Abdurrahman Al-Haraniyah. Kemudian kita bahas aliran Maturidiyah. Maturidiyah itu diambil dari nama tokoh pertama yang tampil mengajukan pemikiran sendiri. Nama lengkapnya adalah Abu Mansur Muhammad bin Mahmud Al-Maturidi. Beliau lahir di Samarkand pada pertengahan kedua abad ke-9 Masehi, kedua abad ke-9, dan meninggal di tahun 944 Masehi. Aliran Maturidiyah yang dikatakan tampil sebagai reaksi terhadap pemikiran-pemikiran Mu'tazilah yang rasional itu tidaklah seluruhnya sejalan dengan pemikiran yang diberikan oleh Asy'ari. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa pemikiran teologi Asy'ari sangat banyak menggunakan teks nas agama. Maka Maturidiyah dengan latar belakang Hanafi yang diadatnya banyak menggunakan takwil. Adapun di antara doktrin aliran Maturidiyah, orang mukmin melakukan dosa besar tentang tetap mukmin. Janji dan ancaman tundahan tidak boleh, tidak bisa, tidak mesti berlaku kelak. Lalu, bagaimanakah biografi pendiri golongan Maturidi? Berikut biografinya. Pendiri golongan Maturidi, yaitu Imam Maturidi, dilahirkan di Maturid, sebuah pemukiman di kota Samarkand yang terletak di seberang sungai. Ia bernasab lengkap Muhammad bin Mahmud, atau yang dijuluki juga dengan Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam manuskrip kitab At-Tauhid karya Abu Mansur Al-Maturidi tertulis bahwa Abu Mansur merupakan keturunan dari Abu Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansari, seorang tokoh sahabat Nabi yang rumah yang menjadi tempat pertama Nabi menetap di kota Madinah ketika hijrah dari kota Makkah. Hal ini juga diutarakan oleh Kamaluddin Ahmad Al-Bayadi dalam kitab Isyarat Al-Maram min Ibar Al-Imam mengenai tahun kelahirannya. Dr. Muhammad Ayyub menyatakan Abu Mansur Al-Maturidi lahir sekitar sebelum tahun 238 Hijriah. Ia hidup di zaman kemajuan daerah Asia Tengah sebagai pusat peradaban Islam. Di antara ulama besar yang sezaman dan berasal dari satu daerah dengan beliau adalah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dan Muslim bin Hajar Ain-Naisabur. Abu Mansur Al-Maturidi, tokoh yang satu ini, selalu disandingkan dengan Abu Hasan Al-Asy'ari sebagai dua tokoh besar manhaj yang besar. Memang benar, rekam jejak kehidupannya tak banyak diulas oleh para sejarawan terkenal seperti Ibnu Katsir, Ibnu Khalkan, Ibnu Nadim, dan Ibnu Asir dalam catatan-catatan sejarah mereka. Akan tapi seluruh kehebatan murid-muridnya serta karya tulis yang telah menunjukkan kepada kita betapa hebatnya tokoh kita satu ini. Tak hayal para pengikutnya menjuluki tokoh ini dengan
Imam Az-Zahid dan beberapa julukan lainnya. Ya, tadi adalah biografi pendiri Al-Maturidi, yakni Imam Abu Mansur Al-Maturidi.